Hai, aku Indah, kembali lagi di YouTube channelku. Jadi pada video kali ini aku mau bahas sebuah buku. Ini buku fantasi karyanya dari J.K. Rowling. Judulnya itu Petualangan Jack dan Piggy Natal. Meskipun dari covernya ini kelihatan banget kayak buku untuk anak-anak, tapi percayalah buku ini cocok banget juga untuk dibaca oleh orang dewasa dan untuk semua umur. Buat kamu yang suka Harry Potter, kemungkinan besar akan suka juga sama buku ini. So, kalau gitu langsung aja kita bahas bukunya. Buku ini tentang apa sih? Buku ini bercerita tentang petualangan seorang anak bernama Jack yang mencari mainannya yang hilang. Tentang makna kehilangan, pencarian, dan juga petualangan. Terdapat seorang anak broken home bernama Jack. Orang tuanya bercerai dan Jack harus pindah. Jack memiliki kebiasaan mencurahkan perasaannya kepada boneka kesayangannya si Piggy atau SP. Setiap merasa kesal, sedih, Jack selalu bercerita ke SP dan memeluk bonekanya. Jack merasa SP begitu memahami perasaannya. Sampai suatu hari, SP menghilang karena dilempar oleh kakak tiri Jack yang marah, yaitu Holly. Jack pun menangis menginginkan SP kembali dan ditemukan. Akan tetapi SP tidak ditemukan. Jack kemudian mendapatkan boneka baru bernama Piggy Natal. Tetapi Jack tetap menginginkan SP boneka kesayangannya kembali. Sampai akhirnya di malam Natal, keajaiban pun terjadi. Di mana benda-benda mati bisa hidup dan berbicara layaknya manusia. Salah satu yang berbicara adalah Piggy Natal, boneka baru Jack, yang akhirnya membantu Jack untuk mencari SP. Mereka pun pergi ke tanah yang terhilang, sebuah tempat penampungan untuk benda-benda yang sengaja maupun tidak sengaja dihilangkan oleh pemiliknya untuk mencari SP. Selanjutnya di buku ini diceritakan petualangan yang seru banget, di mana Jack dan Piggy Natal berkejar-kejaran dengan musuh di tanah yang terhilang dan juga berkejaran dengan waktu. Karena keajaiban ini hanya bisa dirasakan saat malam Natal, dan Jack, Piggy Natal juga harus bisa membawa pulang si Piggy sebelum Natal tiba pukul tengah malam. Atau mereka bertiga akan tersesat selamanya di tanah yang terhilang. Penasaran apakah Jack akan berhasil menemukan SP? Kamu harus coba baca bukunya. Oke, kelebihan dari buku ini yang pertama, percayalah ini kelihatannya kayak tebel ya, tapi ketika kamu baca ini tuh akan terasa cepet banget. Karena apa? Yang pertama, ini tuh fontnya tuh besar-besar gitu, jadi nggak bikin pusing juga ketika baca. Kemudian selain itu setiap babnya itu perpindahannya itu karena halamannya sedikit, jadi kerasa alurnya tuh cepet. Dan bahasanya juga ringan, terus juga mengalir. Dan di buku ini juga banyak visual-visualnya. Jadi kayak kamu bakal ada gambaran nih, si tokonya itu kayak gimana, terus setting tempatnya seperti apa. Jadi bikin gak bosan sama sekali ketika bacanya. Yang kedua, tema cerita yang diangkat begitu sederhana tapi sangat menghangatkan. Dan bisa jadi cerita yang seru sepanjang waktu. Terus juga punya efek yang bikin kita mikir, bikin berefleksi, bikin nostalgia juga setelah baca buku ini. Dan menurutku kayaknya buku ini juga cocok banget kalau dijadiin film. Dan kalaupun ada filmnya bakal tayang, aku bakal nonton sih kayaknya. Yang ketiga, pesan ceritanya juga bagus banget. Seperti yang tadi udah aku bilang, ketika selesai baca buku ini bikin ada efek mikir, bernostalgia atau berefleksi kembali. Kemudian cocok banget juga pesannya untuk anak-anak ketika baca buku ini. Dan untuk dewasa pun juga bikin kita merenung kembali gitu, tentang mainan masa kecil, tentang barang-barang kesayangan di masa kecil, dan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dulu sering kita lakukan tapi udah gak kita lakukan lagi ketika beranjak dewasa atau bahkan kita lupakan. Kemudian untuk kekurangannya, menurutku ini bisa jadi kekurangan atau bisa jadi kelebihan juga. Ada beberapa part yang bikin aku bosan karena begitu bertele-tele dan muter-muter, tapi semua itu ketutup sama pesan ceritanya, sama emosi yang keluar pas baca buku ini. Benar-benar campur aduk, ada serunya, ada lucunya, ada sedihnya juga, bahkan ada part yang bikin aku sampai nangis ketika bacanya. Kemudian buku ini juga mengandung banyak quotes-quotes yang menarik, yang bagus. Salah satu quotes yang paling aku suka ini ada di halaman 298.
Akan aku bacakan, jadi kalimatnya begini. Kehilangan itu bagian dari hidup, bisik SP di telinga Jack. Moncongnya mengendus rambut Jack. Tetapi sebagian dari kita tetap hidup walaupun kita terhilang. Itulah artinya cinta dan rasa sayang. Aku suka banget sama part quotes ini. Dan kamu juga bisa temukan kutipan-kutipan tentang kehilangan, tentang kasih sayang di buku ini. So, buat kamu yang lagi cari bacaan-bacaan fantasi atau bacaan cerita tentang petualangan, kamu bisa coba baca buku Petualangan Jack dan Piggy Natal. Aku sangat rekomendasiin. Selanjutnya aku mau kasih info dan sharing tentang masker yang lagi aku pakai. Ini dari Scarlett, karena ada 2 produk yang dikeluarkan. Ini tentang masker barunya, ada 2 macam. Yang pertama ada Herbalism Mugwort Mask, ini yang hijau. Kemudian ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, ini yang pink. Dua-duanya udah aku coba juga, nanti juga aku bakal kasih lihat nih teksturnya seperti apa. Ini tampilan si produknya, botol-botolnya. Ini. Dan ini tuh enak banget kalau sebelum kita pakai ditaruh dulu di kulkas biar dingin. Jadi untuk kamu yang kondisi kulitnya itu berminyak, atau lagi ada berjerawat, atau lagi beruntusan, atau pori-pori besar, kamu bisa cobain yang Mugwort ini. Ini aku akan kasih lihat juga si teksturnya seperti apa. Dan kita juga bakalan dapet ini nih, si sendok untuk maskernya. Jadi nggak usah beli lagi karena udah dapet. Ini bentuknya kayak gini, teksturnya juga lembut dan enak banget. Kemudian kalau kondisi kamu kulitnya lagi kusam, kemudian ada bekas jerawat, nah ini yang cocok. Ini juga teksturnya nggak kalah enak banget, dapat sendok maskernya juga, dan teksturnya seperti ini. Nah selanjutnya aku juga mau kasih lihat gimana cara aku pakai si kedua masker ini. Jadi aku pakainya kombinasi. Untuk Mugwort ini aku kasih atau aku pakaiin di bagian T-zone, jadi hidung, kemudian aku taruh di jidat juga. Pokoknya yang bagian-bagian biasanya aku lebih berminyak gitu. Kemudian kalau untuk yang masker satu lagi, ini aku taruh di daerah pipi. Teman-teman bisa langsung lihat ya gimana caranya. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah bersihin wajah dulu dengan cara cuci muka. Pokoknya jangan sampai ada make up segala macam, harus udah bersih. Kemudian cara yang kedua, langsung aja pakai maskernya. Dan aku kasih saran seperti yang udah aku bilang di awal tadi, bisa dimasukin ke pendingin dulu supaya rasanya tuh lebih dingin di wajah dan jadi enak banget. Teman-teman bisa coba itu dan langsung aja diaplikasikan ke wajah. Kemudian kalau maskernya udah digunakan, jangan lupa nunggu atau didiamkan selama 10-15 menit. Setelah nunggu 10-15 menit, teman-teman langsung aja bersihin wajahnya dengan cara cuci muka pakai air. Dan seperti teman-teman lihat sendiri, setelah pakai masker ini, itu rasanya jadi dingin banget, si kulit juga jadi lembab. Terus rasanya itu nggak kayak masker-masker yang biasanya itu kan suka kayak ketarik dan langsung kencang. Ini tuh enggak, tetap lembab dan bikin kalau kita pakainya rutin, bikin bekas-bekas jerawat juga menghilang. Terus yang aku suka banget dari masker ini adalah si bulirnya itu nggak bikin kasar. Teman-teman tadi udah lihat sendiri, jadi meskipun dia ada bulir-bulirnya, tapi bulir itu nggak kasar dan nggak bikin sakit atau bikin pori-pori kebuka gitu. Jadi tetap lembut dan tetap halus bentuknya. Jadi si kulit bisa tetap tereksfoliasi tapi nggak bikin iritasi. Selain itu, kalau ngomongin kandungan, ini udah nggak diragukan lagi karena masker yang ini tuh mengandung Centella asiatica, ginseng, vitamin C yang bikin wajah cerah, kaya antioksidan, dan masih banyak kandungan lainnya lagi. Terus untuk masker yang Mugwort tentunya juga mengandung Mugwort, ada chlorofillin, ada alliantonin, dan bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat, dan masih banyak kandungan lainnya lagi yang gak kalah bermanfaat. Kemudian aku juga mau kasih tahu kalau harga dari setiap produk ini tuh harganya Rp75.000 dan sudah BPOM juga. Dan untuk teman-teman yang mau pesan produknya, aku akan taruh linknya juga di description box, teman-teman bisa cek.
Dan sekian review buku kali ini tentang petualangan Jack dan si Piggy Natal, dan juga review-review atau sharing tentang masker kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!